Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai Tauhid bab 2, yaitu makna la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah yang ketiga ialah qabul. Qabul adalah menerima dengan hati dan lisan apa yang menjadi tuntutan kalimat ini, atau kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 35 dan 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 35-36 yang artinya, sesungguhnya mereka itu jika dikatakan kepada mereka, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyombongkan diri. Mereka mengatakan, apakah kita hendak meninggalkan sesembahan kami karena mengikuti seorang penyair gila? Quran Surat Asy-Syaffat ayat 35-36. Jadi, maksud mereka menyombongkan diri ini ialah untuk mengucapkan kalimat tersebut sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang mukmin. Sebagaimana yang disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan La ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan La ilaha illallah, maka terlindungi harta dan jiwanya dariku, kecuali menurut hak Islam dan perhitungannya di sisi Allah Azza wa Jalla." Muttafaq alaihi. Syarat la ilaha illallah yang keempat ialah inqiyad wal istislam. Inqiyad wal istislam ialah tunduk dan pasrah terhadap tuntutan kalimat tersebut atau kalimat La ilaha illallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Quran Surat Az-Zumar ayat 54 yang artinya, kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepada kalian, kemudian kalian tidak akan ditolong. Quran Surat Az-Zumar ayat 54. Syarat la ilaha illallah yang kelima ialah asidqu al-munafi lil kadzib. Asidqu al-munafi lil kadzib ialah jujur yang meniadakan dusta, atau ia mengatakan kalimat tersebut secara jujur dari hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 1, 2, dan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Sadaqallahul azim. Quran Surat Al-Ankabut ayat 1-3 yang artinya Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Ia mengetahui orang-orang yang berdusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 1-3. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Yang artinya, tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya secara jujur dari hatinya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan atasnya neraka. Muttafaq alaihi. Syarat la ilaha illallah yang keenam ialah ikhlas. Ikhlas yakni memurnikan amal dengan niat yang benar dari segala macam unsur syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan ketaatan baginya dalam menjalankan agamanya dengan lurus, dan supaya mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Syarat la ilaha illallah yang ketujuh ialah mahabbah. Mahabbah ialah mencintai kalimat thayyibah atau kalimat tauhid, tuntutan dan konsekuensinya, dan mencintai orang-orang yang mengucapkannya, mengamalkan dan konsisten dengan syarat-syaratnya, serta benci terhadap hal-hal yang membatalkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillahi walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'adzab. Sadaqallahul azim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165
yang artinya manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan jika sekiranya orang-orang yang zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah sangat berat siksanya, niscaya mereka tidaklah melakukannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Syarat la ilaha illallah yang ke-8 atau yang terakhir ialah kufru bitogut. Kufru bitogut yaitu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berfirman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Robmu dan sesembahan yang hak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Maka barang siapa yang kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia telah berpegang teguh dengan buhul tali kuat yang tidak akan putus. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Sekian materi Tauhid bab 2 yaitu makna la ilaha illallah. Semoga kalian memahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Bertemu kembali dengan Bapak masih dalam program Tadapi, yaitu mata pelajaran Al-Quran atau Tajwid. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang kedua. Langsung saja kita simak penjelasannya. Bab yang kedua, beberapa hukum membaca atau hukum bacaan. Cara berhenti pada akhir kata. Ada beberapa cara berhenti dalam membaca. Di sini kita akan membahas satu saja, yaitu cara berhenti membaca pada sebuah kata. Jika kita mau berhenti membaca pada sebuah kata, maka huruf terakhir kata tersebut harus dibaca mati atau dibaca sukun. Contohnya, Qul huwallahu ahad. Jika berhenti membaca pada kata ahad, maka huruf dal yang berharokat dhammah harus dibaca mati atau dibaca sukun menjadi ahad. Qul huwallahu ahad. Namun ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kasus berhenti membaca pada akhir kata, karena di situ ada perubahan bunyi huruf atau perubahan harokat. Perubahan tersebut yaitu 1.
apabila huruf terakhir pada kata itu berupa huruf ta marbutoh, maka bunyi huruf ta marbutoh tersebut berubah menjadi huruf ha. Contoh dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Apabila kita berhenti membaca pada kata wahidah, maka di situ terdapat tak marbutoh, maka bunyi tak marbutoh itu berubah menjadi bunyi ha. Perubahan yang kedua, jika huruf terakhir pada kata tersebut berharokat fathatain, maka fathatain dibaca menjadi fathah dan ditambah alif sebagai tanda dibaca panjang. Jadi huruf terakhir pada kata tersebut dibaca fathah panjang 2 harokat. Contoh dalam surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Pada kata wanisaan dan kata rokiban, di situ apabila kita mau membaca berhenti pada kata tersebut, maka wanisaan dibaca wanisaa dan kata rokiban dibaca rokiba. Hukum mim bertasdid dan nun bertasdid. Ada bacaan-bacaan yang diucapkan dengan melahirkan gunnah atau berdengung. Jika menemui nun atau mim bertasdid, maka harus dibaca gunnah dan ditahan 2 harokat. Contoh dalam surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nah, itulah pembahasan bab kedua kita pada pertemuan kali ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini tadafi berikutnya adalah materi tentang akhlak, yang mana di sini masih membahas akhlak terpuji bagian amanah. Untuk kesempatan ini yang akan dibahas adalah amanah. Simak baik-baik penjelasan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan menjelaskan bagian materi dari Tadafi, yaitu bab 2 berkaitan tentang rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Kata zakat berasal dari kata zaka yang mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih, suci, dan baik. Zakat menurut istilah artinya sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula. Allah telah memerintahkan setiap muslim yang memiliki harta mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat hartanya setiap tahun. Mereka memberikan kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana telah diterangkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Rukun Islam yang keempat adalah puasa. Menurut bahasa, puasa adalah menahan. Menurut syariat Islam, puasa adalah suatu bentuk aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, dan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa. Adapun dalil diperintahkannya berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, yang terakhir adalah rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Rukun Islam yang kelima yaitu menunaikan haji ke Baitullah jika mampu. Kata haji menurut bahasa yaitu menyengaja, sedangkan menurut istilah syara yaitu suatu amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah dengan maksud beribadah secara ikhlas mengharapkan keridhaan Allah dengan syarat
rukun dan dikerjakan pada waktu tertentu. Adapun yang diwajibkan mengerjakan ibadah haji itu ialah orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang mampu, yakni cukup hartanya untuk ongkos berangkat dan pulang, serta ongkos-ongkos yang ditinggalkannya, dan dalam keadaan sehat, balik, akil, serta aman perjalanannya. Demikian pembahasan berkaitan dengan bab 2, yaitu tentang rukun Islam. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, tadafi berikutnya adalah tadafi materi tentang fikih, yang mana di sini pembahasannya masih membahas bab thaharah. Adapun pada kesempatan ini yang akan dibahas pada bab thaharah ini yaitu tentang istinja dan adab-adabnya. Dari itu silahkan disimak slide-nya, penayangannya dalam bentuk video berikut ini. Semoga bermanfaat dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keluar rumah atau bepergian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Artinya, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.